Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, berikan kita taufik untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kitab Kashfus Syubhat, kitab Kashfus Syubhat yang kita telah sampai pada bahasan rukun dan makna la ilaha illallah, yaitu pada halaman 11. Pada halaman 11 buku terjemah yang telah dibagikan. Nah, buku terjemah yang telah dibagikan yaitu sekali lagi halaman 11. Nah, baik. Jadi kalau kita lihat halaman 10 ya, halaman 10 kata beliau rahimahullahu taala di situ la ilaha illallah. Jadi oleh karenanya kata beliau, jika Anda sudah tahu bahwasanya sebodoh-bodohnya orang kafir saja mengetahui hal itu, maka sangat aneh sekali ada orang yang mengaku dirinya muslim sementara tidak tahu penafsiran kalimat la ilaha illallah. Bahkan dia berprasangka bahwa penafsiran kalimat itu adalah sekedar talaffuz, melafazkan huruf-hurufnya tanpa ada keyakinan hati terhadap sesuatu pun dari makna-maknanya. Dan ini yang pernah kita sebutkan, jangan sampai seperti apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwa banyak di antara kaum muslimin sekarang yang tidak faham makna la ilaha illallah, yang berakibat tidak faham konsekuensi daripada la ilaha illallah. Dan kita ketahui bersama sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini, bahwa sebodoh-bodoh orang kafir zaman dahulu, orang kafir jahiliyah zaman dahulu, itu sebodoh-bodoh mereka paham makna la ilaha illallah, justru karena pemahaman mereka lah yang menyebabkan mereka tidak mau masuk Islam. Oleh karena itu kita sampaikan pada pertemuan yang lalu secara singkat berkaitan dengan syarat la ilaha illallah. Yang untuk mengetahui makna la ilaha illallah dengan mendalam tentu harus dikaji kajian yang berkaitan dengan tauhid. Oleh karena itu kenapa pelajaran tauhid atau bahasan tauhid ini itu merupakan bahasan yang paling penting dari bahasan-bahasan subjek agama yang lain, adalah karena ini berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sekali lagi dari sini diketahui bahwa bahwa inilah yang menyebabkan subjek atau disiplin ilmu tauhid itu adalah disiplin ilmu yang sangat-sangat penting, atau bahkan yang paling penting di antara disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Oleh karena itu sering kita ingatkan, tentu semua disiplin ilmu dalam agama Islam itu harus kita tuntut, harus kita pelajari, namun tentu melihat kondisi masing-masing. Tapi kalau kita mengetahui kondisi kita sibuk dan seterusnya, maka harus kita pilih mana satu yang paling penting di antara yang penting. Yang paling penting adalah subjek disiplin ilmu tauhid, karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan la ilaha illallah. Itu yang sering kita sebut kaidah yang mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu diukur dari subjek yang dipelajari, diukur daripada maklumat yang dipelajari di situ. Oleh karena kita ketahui bahwasanya disiplin ilmu tauhid yang diajarkan atau yang dipelajari di situ adalah maklumat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan syirik yang merupakan lawan daripada tauhid. Maka dari sini diketahui bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat-sangat mulia sekali, ilmu yang sangat-sangat penting sekali untuk kita ketahui. Jangan sampai, sekali lagi kita diingatkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, jangan sampai orang-orang jahiliyah zaman dahulu lebih paham makna tafsiran la ilaha illallah daripada kita sekarang yang konon masya Allah luar biasa, yang mengatakan diri mencintai Allah,
mengatakan diri, mencintai Nabi SAW, bahkan berani mengorbankan jiwa dan raga kononnya, tapi tidak faham kalimat la ilaha illallah, selanjutnya salah dalam mengambil sikap dan seterusnya berkaitan dengan konsekuensi la ilaha illallah, dan ini sangat-sangat fatal sekali akibatnya. Karena itu sekali lagi kemarin kita pernah sebutkan berkaitan dengan rukun la ilaha illallah, berkaitan dengan syarat la ilaha illallah, dan itu adalah sebagian kecil daripada ilmu untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah. Dan tadi kita sebutkan untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah ini adalah kita harus mempelajarinya. Jadi kita harus meluangkan waktu kita sebanyak mungkin untuk kita dalami, untuk kita baca, untuk kita fahami, kita mendengar keterangan-keterangan para ulama berkaitan dengan itu. Jadi kita pelajari kitab tauhid, kita pelajari kitab-kitab para ulama, kitab hadis dan seterusnya berkaitan dengan tafsirnya, apa lawannya, apa yang sekira yang merusak tauhid itu dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka mengilmui daripada kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berilmu, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu dan seterusnya berkaitan dengan la ilaha illallah. Maka jadi salah satu di antara ilmu yang harus kita ketahui, makna yang kita harus ketahui daripada la ilaha illallah, harus kita mengetahui rukunnya, kita harus mengetahui syarat-syaratnya, baru setelah itu dibahas berkaitan dengan konsekuensinya, dibahas berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jadi kita ingatkan, kita merojah kembali dengan ringkas bahwasanya rukun, fondasi daripada la ilaha illallah yang tegak di atasnya la ilaha illallah itu ada dua yang pernah kita sebutkan, ada an-nafyu, ada al-itsbat. Itu adalah disebut rukun. Karena kalau hilang salah satu di antaranya maka hancur la ilaha illallahnya, tidak ada. Jadi rukun itu ibarat fondasi. Jadi dibangun di atasnya bangunan. Maka sekarang di sini kita ada bangunan la ilaha illallah. Maka fondasi yang tegak berdiri di atasnya ada dua fondasinya. Yang pertama adalah an-nafyu, yaitu peniadaan pada kata la di situ, nafi. Kemudian ada al-itsbat, yaitu penetapan pada kata illa. Jadi la di situ an-nafi rukun pertama, illa itu rukun yang kedua. Yaitu itu namanya itsbat. Nah, ini disebut dengan rukun. Ini panjang lebar pernah kita sebutkan. Ini bab murajaah saja. Jadi sekali lagi dua rukun, yang pertama adalah rukun la, itu yang disebut dengan an-nafi, menafikan. Rukun yang kedua adalah illa, yaitu al-itsbat, menetapkan. Ini adalah rukunnya. Kemudian pernah kita sebutkan syarat-syaratnya pada pertemuan yang lalu. Syarat fungsinya adalah apa? Fungsinya kalau kurang syaratnya tidak sah begitu, tidak sempurna. Kalau sudah tidak sempurna maka tidak diterima, dan itu sangat-sangat bahaya sekali. Jadi kalau sudah kita ketahui tadi rukun daripada la ilaha illallah, kita pegang baik-baik bahwasanya tidak ada ilah. Kita nafikan seluruh sesembahan. Itu yang disebut dengan an-nafi, lalu kita tetapkan yang hanya berhak disembah adalah Allah. Yang hanya berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang baik-baik rukunnya, lalu kita tinjau, kita tengok lagi seterusnya syarat-syaratnya yang pernah kita sebutkan. Yaitu syaratnya ada 7 kata para ulama, dan ini tentu kalaupun bid'ah tapi masuk bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah yang sesat yang pernah kita sampaikan. Karena ini adalah bagian daripada takribul ilm, bagian daripada memudahkan dalam ilmu. Sebagaimana halnya nahu, sebagaimana halnya sorof, sebagaimana halnya ilmu hadis, fikih dan seterusnya, itu digali semua dari nas-nas yang ada. Maka dalam bab syarat la ilaha illallah ini pun hasil daripada penggalian, hasil daripada penelitian, pengkajian para ulama, sehingga menghasilkanlah syarat yang 7 yang pernah kita sebutkan. Yang pertama kita sebutkan al-ilmu. Jadi ketika kita menyebutkan la ilaha illallah dan seterusnya Muhammad Rasulullah, maka kita harus mengilmui apa maknanya, apa rukun-rukunnya, begitu. Maka al-ilmu yang pernah kita sebutkan lawan daripada al-jahal, lawan daripada tidak ilmu, atau dengan kata lainnya bodoh, lawan daripada kebodohan. Ilmu lawan daripada kebodohan. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Jadi tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi termasuk ke dalam orang-orang yang tidak berilmu.
Apalagi dalam bab la ilaha illallah. Ditanya rukun la ilaha tidak paham, ditanya syarat la ilaha tidak paham, ditanya apa itu syirik tidak paham, apa itu tauhid tidak paham. Lalu apa kehidupannya luar demikian. Nah, bahkan dia hanya paham saja bagaimana cara untung-untung dalam bisnis. Nah, itu kan sangat-sangat merugi sekali. Itu ya benar, tapi kan tidak begitu dalam hal ini tidak akan sampai pada akhiratnya kalau tidak paham berkaitan dengan la ilaha illallah. Tapi kita sebutkan tentu rinciannya, dalil-dalilnya itu pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ini bab murojaah saja, bab mengulang saja supaya refreshing ya, karena ini harus dimurojahkan, selalu dimurojahkan, selalu diulang-ulang supaya tetap ingat gitu. Tapi syarat yang pertama kita sebutkan al-ilmu lawan daripada jahal, lawan daripada kejahilan. Maka semaksimal mungkin kita harus kerahkan kita punya tenaga, kita kerahkan kita punya waktu, kita kerahkan kita punya akal fikiran untuk mengilmui daripada kalimat la ilaha illallah ini dengan ilmu yang benar. Lalu al-ilmu, kemudian selanjutnya yang kedua al-yaqin. Kita pernah sebutkan al-yaqin. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita berusaha mengilmuinya sedikit demi sedikit, sedikit demi terus begitu sampai kita mati, kita terus belajar. Lalu setelahnya al-yaqin, kita pernah sebutkan al-yaqin, maknanya apa? Yakin. Bahwasanya apa yang kita ilmui, apa yang kita pahami dari penjelasan-penjelasan ulama berkaitan dengan la ilaha illallah, maka kita harus yakin, jangan sampai ada ragu. Oleh karena itu yakin lawan daripada ragu. Jadi ilmu yang pertama, syarat yang pertama lawan daripada jahal, kejahilan. Jangan sampai menjadi orang-orang yang jahil dalam bab ini. Kemudian yang kedua, yakin lawan daripada ragu. Jangan sampai menyebutkan la ilaha illallah tapi bertanya ini benar apa tidak, begitu kan? Itu namanya ragu. Naudzubillah min dzalik. Oleh itu kalau ada keraguan dalam hati kita berkaitan dengan la ilaha illallah, ini harus dibuang sejauh-jauhnya. Maka itu adalah namanya syak, was-was. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada was-was yang ditiupkan oleh jin, ditiupkan oleh syaitan, ditiupkan oleh iblis dari golongan jin dan manusia. Oleh itu bagaimana caranya? Lawan dengan ilmu, kemudian jangan lihat kembali, jangan pernah layani. Itu namanya syak. Jadi ada sebagian orang yang terlanda tertimpa penyakit syak, keraguan. Ada seperti ini. Bagaimana caranya begitu? Jadi ada apa tidak Tuhan? Nah, itu udah bertanya seperti itu. Jadi kalau ada seperti itu, maka Anda sedang sakit. Gitu. Jadi kalau udah sakit, maka segera cari obatnya. Mudah saja obatnya, jangan pernah layan. Jangan pernah layani, jangan pernah ikuti. Jadi contohnya ikuti apa? Dia syak, dia ragu-ragu. Padahal dia ada yakin, ragu-ragu. Benar apa tidak? Dibeli buku, dibeli apa, dicari. Itu namanya melayani. Kau udah tahu itu udah kebenaran la ilaha illallah. Allah saja yang maha suci, yang berhak disembah dan suci. Kalau ada ragu-ragu, jangan diikuti. Jangan beli-beli buku lagi supaya meneliti. Apanya mau diteliti? Begitu. Malah justru itu bentuk pelayanan namanya, melayani keraguannya. Terus, akhirnya bukannya selamat, justru malah terpesong, justru malah terjerumus ke dalam lembah yang sangat-sangat kelam. Naudzubillah min dzalik. Itu banyak sekali. Konon mencari ketuhanan. Apa mencari ketuhanan? Mencari Tuhan, mencari hakikat ketuhanan. Gimana? Itu semua talbis iblis. Jadi syak, keraguan ya. Itu adalah lawan daripada yakin yang merupakan syarat yang kedua kita sebutkan. Jadi al-ilmu wal yaqin. Kemudian baru setelahnya datang al-qabul. Ya, jadi al-ilmu, ilmu lawan daripada jahil, al-yaqin lawan daripada syak, kemudian al-qabul. Syarat yang kedua adalah menerima. Lawan daripada menolak. Jadi jangan sampai telah berilmu, jangan sampai ada keyakinannya namun menolak. Nah, bagaimana bentuk penolakannya? Ada penolakan secara langsung, ada penolakan secara tidak langsung. Jadi secara langsung ya mungkin tidak berani, tapi secara tidak langsung syariat Allah tidak disukai. Dan seterusnya. Oleh karena itu datang yang keempat, syarat yang keempat al-inqiyad. Tunduk dan patuh. Jadi al-ilmu wal yaqin
al-qabul wal inqiyad. Al-inqiyad, yakni tunduk, patuh, terima. Tunduk, patuh, terima. Itulah. Jadi kalau sudah kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya kita dah siap bahwasanya kita ini namanya Islam. Jangan udah sebut la ilaha illallah, masuk ke dalam Islam, namun susah diatur oleh Islam. Nah, disuruh sholat jamaah susah. Nah, disuruh ikuti sunnah Nabi susah. Nah, maka pernah kita sebutkan di zaman sekarang ini, di akhir zaman sekarang ini, dah tahu hukumnya makruh. Apa makna makruh? Nah, jadi makruh dalam disiplin ilmu fikih, ya, makna dari segi bahasa, makruh itu adalah suatu yang diperintah untuk ditinggalkan. Ya, jadi suatu larangan, ya, yang diperintah untuk ditinggalkan. Nah, tapi tidak diharuskan. Nah, itu lawan daripada haram. Jadi kalau haram adalah suatu larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan dengan cara dengan harus, yaitu harus harus menjauhkannya. Nah, jadi ada perintah di situ, namun perintah untuk meninggalkannya tapi tidak harus. Nah, ini makruh. Ini makruh. Nah, jadi ada perintah untuk meninggalkannya tapi tidak harus. Berbeda dengan haram. Ada perintah untuk meninggalkan dengan cara harus, ya, harus ditinggalkan, maka disebut haram. Nah, itu. Nah, cuma jadi kalau sudah kita paham makruh ini adalah tetap, ya, haram dengan makruh sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan, ya. Nah, cuma perbedaannya, tapi kalau haram itu harus, ya, wajib ditinggalkan, lazim istilahnya. Kalau makruh tidak lazim. Tapi poinnya adalah sama-sama diperintahkan untuk meninggalkannya. Nah, gitu, sama-sama meninggalkannya. Nah, cuma sekarang masalahnya itu tidak dilihat oleh kebanyakan kita. Yang dilihat adalah kalau tinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu saja yang diingat. Nah, gitu. Beda dengan sunnah. Nah, sunnah adalah suatu yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Karena sunnah itu lawannya wajib dalam disiplin ilmu fikih. Disiplin ilmu fikih, ada sunnah, ada wajib. Kalau wajib perintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus. Nah, tapi kalau sunnah perintah untuk dikerjakan tapi tidak harus. Ya, tapi tidak harus. Sama tadi kan, kalau haram perintah untuk meninggalkan dengan harus, ada harus di situ, harus meninggalkannya. Makruh perintah untuk ditinggalkan tapi tidak harus. Nah, ada harus, ada tidak harus, ada lazim, ada tidak lazim, maksudnya tidak wajib. Nah, tapi poinnya adalah wajib dan sunnah sama-sama diperintahkan untuk dikerjakan. Nah, haram dengan makruh poinnya adalah sama-sama perintah untuk ditinggalkan. Nah, itu seharusnya berpikirnya seperti itu. Jangan berpikir kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau ditinggalkan kalau ditinggalkan ini makruh, ya. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Ini benar apa tidak? Kalau kita sebut definisi semacam ini benar dari segi konsekuensinya. Nah, sebab itulah ini definisi dari segi konsekuensi. Nah, kalau yang tadi definisi dari segi bahasanya. Definisi daripada konsekuensi ya tidak salah, memang itu konsekuensinya. Cuma masalahnya adalah itu saja yang diingat, konsekuensinya itu yang diingat. Nah, tidak diingat makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya itu sama-sama perintah untuk ditinggalkan gitu. Kalau wajib dengan sunnah sama-sama perintah untuk ditinggalkan. Nah, mereka itu banyak terjerumus ke dalam perangkap talbis iblis, ya, dalam akhir zaman kita, yaitu kebanyakan kita sekarang ini meninggalkan sesuatu bukan karena makruh, ya, tapi meninggalkan sesuatu karena itu sunnah. Nah, terus mengerjakan sesuatu bukan karena sunnah, tapi itu karena makruh, yang pernah kita sebutkan. Merokok contohnya. Kenapa merokok
Kenapa merokok? Kenapa masih merokok gitu? Kan ini makruh. Nah, berarti dikerjakan merokok itu dalilnya makruh. Terus kenapa tidak pergi ke masjid sholat jamaah? Kan itu sunnah. Itu maksudnya. Jadi jelaskan sunnah hukumnya, begitu sunnah. Berarti itu tadi terbalik pendalilannya. Kenapa mengerjakan suatu yang tidak disukai atau maksiat, ya, dalam hal ini merokok? Kenapa? Dalilnya makruh. Dari sisi mana sisi pendalilannya? Kan tadi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sekarang saya mengerjakan merokok kan makruh, tidak mendapatkan apa-apa. Gitu. Oleh karena itu dalilnya kenapa merokok? Ya kan makruh. Kenapa tidak pergi sholat masjid berjamaah? Kan sunnah. Apa definisi sunnah? Nah, kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Kan sunnah jadinya. Nah, itu masalah. Ini sering kita ingatkan supaya jangan sampai terjerumus ke dalam talbis iblis semacam itu. Jadi kalau udah kita tahu itu pada perintah Allah, perintah Rasul, mau terlepas itu wajib atau tidak, konsekuensinya pahala atau tidak, yang penting kita lihat itu perintah, maka lanjut kita maju untuk mengerjakannya. Itulah daripada perjalanan sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat dulu tidak bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah diperintah, kalau ada perintah dari Rasul, maka langsung mereka kerjakan. Tidak pernah bertanya apakah wajib hukumnya, sunnah, makruh, mubah, dan seterusnya. Tidak ada. Mereka bertanya mendasari pekerjaan mereka dengan dasar-dasar yang semacam itu. Karena sekarang ini kita terlalu pandai, tidak salah ilmunya ya, disiplin ilmunya tidak salah. Cuma disalahgunakan saja. Ya, salah penggunaannya. Ini terlalu pandai berdalil, jadi kenapa tidak mengerjakan sunnah? Kenapa dikerjakan kan makruh gitu. Rokok kan hukumnya makruh. Jadi konon macam lah dia banyak sekali pahalanya begitu ya. Baik. Sampai mana syaratnya kita ulangi? Ada ilmu, syarat yang pertama ada yakin, ada qabul, menerima, ada al-inqiyad. Tadi inqiyad, tunduk patuh. Berarti inqiyad, tunduk patuh ini lawannya tidak patuh. Tunduk patuh maknanya lawannya tidak patuh. Oleh itu kalau sudah sebut la ilaha illallah macam tadi, ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Rasul. Oh, saya mampu kerjakannya, saya sehat, saya ada kesempatan, grab langsung, begitu caranya. Itu namanya inqiyad yang sempurna. Jangan dah sehat, jangan dah ada kesempatan, jangan dah ada kemampuan, masih juga berdalilkan itu sunnah. Gitu, sunnah. Ya. Kan itu jalan pemikiran yang terselimuti oleh talbis iblis. Gitu, jangan sampai demikian. Maka kalau disebut la ilaha illallah, ini adalah bentuk al-inqiyad, bentuk tunduk patuh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hukum taklifi namanya, hukum fikih yang 5, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, itu tidak salah. Itu adalah disiplin ilmu. Ya, itu tidak salah. Namun tadi jangan sampai salah gunakan, gitu. Terlalu pandai, jadi menyalahgunakan. Buktikan inqiyad. Kecuali kalau sudah tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan, itu barulah lihat konsekuensinya. Ini apakah wajib, sunnah, dan seterusnya. Baru kita lihat konsekuensi. Tapi kalau ada kemampuan, ada kesempatan, kemudian ya semua diberikan Allah, semuanya itu ada kemampuan tadi kita sebutkan, jangan pikir-pikir ini apa hukumnya sunnah, apa hukumnya mubah gitu. Baik, itu al-inqiyad. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya as-sidqu. Ya, as-sidqu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah as-sidqu, jujur. Jujur, lawan daripada al-kadzib, lawan daripada dusta. Jangan pula, Masya Allah, ilmu luar biasa. Inqiyad dari segi zahir, Masya Allah, luar biasa. Tapi tidak ada as-sidqu, kejujuran dari dalam dirinya. Bohong, maknanya itu tipu-tipu, riya. Tipu-tipu, ini orang-orang munafik seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam adalah al-ikhlas. Ikhlas. Benar-benar lillahi ta'ala. Dalam menjalankan syariat Allah yang merupakan konsekuensi la ilaha illallah, inqiyad tadi kita sebutkan, benar-benar ikhlas.
Jangan ada unsur ujubnya, jangan ada unsur riaknya, jangan ada unsur dunianya, jangan unsur ada nawaitu duniawi dan seterusnya. Itu namanya ikhlas. Kemudian yang terakhir adalah al-mahabbah, itu cinta. Cinta, benar-benar cinta, la ilaha illallah, berdasarkan syarat-syarat yang tadi. Jangan asal klaim cinta-cinta saja yang sering kita pernah sebutkan. Jadi ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Innal muhibba liman yuhibbu muta'. Jadi kamu bermaksiat kepada Allah dan masih juga klaim diri kamu mencintai Allah. Maka sesungguhnya orang yang mencintai, kaidah dalam bercinta, sesungguhnya orang yang mencintai itu taat kepada orang yang dicintai. Itu taat kepada orang yang dicintai. Ini kaidah dalam bercinta. Nah, ini kaidah kita bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, ya maka kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini al-mahabbah. Oleh karena itu kita ingatkan kembali kepada kita semua, khususnya di zaman keadaan kita sekarang ini, ya, di zaman keadaan kita sekarang ini yang banyak orang yang mengklaim diri mereka cinta Rasul, bahkan membela Rasul, begitu, terkhusus pada zaman kita sekarang, ya. Rasulullah SAW dihina, ya, di sebagian negeri kufar dihina. Itu banyak sekarang orang-orang menampakkan punya perasaannya. Nampak itu tidak salah. Kemudian dibuktikan dengan boykot, itu tidak salah. Apalagi didukung, disokong oleh pemerintah setempat, kerajaan setempat, maka kita dukung, dan itu adalah salah satu bentuk kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak salah. Namun yang harus diingatkan adalah mencintai, ya, Allah dan Rasulnya tidak semata-mata, tidak hanya diungkapkan dari lisan, dan tidak hanya berbentuk pertolongan sesaat, tidak hanya demikian. Nah, ini telah kita ingatkan pada pertemuan yang lalu. Jadi mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, itu adalah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Jadi kalau orang itu faham makna la ilaha illallah, maka itulah yang hakiki. Itulah yang hakiki. Ada ilmu di situ, ada yakin di situ, ada al-qabul, menerima di situ, ada al-inqiyad di situ, ada kejujuran di situ, ada keikhlasan di situ, ada mahabbah di situ. Itu yang merupakan hakikat daripada itu yang sempurna, begitu. Tapi kalau hanya cinta saja dalam lisannya, kemudian kalau di pembelaan sesaat maknanya ketika dihina baru dia muncul, masya Allah. Selama ini kemana, gitu. Terus kalau maulid, zaman sekarang maulid, kalau maulid sekarang masya Allah luar biasa, muncul dia. Setelah maulid kemana? Begitu. Dalam kehidupan Anda, dalam tubuh Anda sendiri, di situ pun ada sunnah-sunnah Rasul, begitu. Apakah muncul sesaat saja ketika maulid saja, atau setelah orang-orang menghina Rasul saja, setelah itu senyap, hilang? Kan tidak demikian. Maka syarat la ilaha illallah itu adalah bentuk hakiki, bentuk yang sebenarnya daripada kecintaan yang hakiki, yang itulah makna tauhid la ilaha illallah, begitu. Oleh karena itu orang yang paham la ilaha illallah, dia tidak diragukan lagi pembelaannya kepada Rasulullah SAW. Sebab banyak orang yang salah paham sekarang. Jadi katanya ada itu Wahabi. Sekarang kalau Rasul dihina, dia tidak ada gerakan, tidak apa, dan seterusnya. Itu salah paham. Jadi kalau orang paham la ilaha illallah, dia yang, karena memang sudah awalnya memegang syarat-syarat yang 7 tadi, gitu. Kalau mereka ini kita tidak salahkan, jika kita husnuzon sajalah, gitu. Musiman saja, seperti pohon-pohon buah-buahan, gitu ya. Ya, musim-musim. Sekarang musim durian, ya, maka kita durian. Sekarang musim mangga, ya, kita musim mangga, makan mangga, gitu. Ini bentuk tauhid kita, itu tidak ada istilah musim-musiman sepanjang hayat, begitu. Sepanjang hayat. Itu dia. Kalau masih musim-musiman, ya gimana, begitu. Tunggu lagi Rasul dihina, baru dia main. Kan tak kita tunggu dihina, begitu. Dan yakinlah
Kalau mereka hina Rasul, Rasul itu ada Allah begitu yang menjaganya. Mereka yang akan dihina oleh Allah. Dan ada cara-caranya untuk kita bantu Rasulullah SAW. Jadi intinya, paham kalimat la ilaha illallah, insya Allah, biiznillah akan benar caranya membela, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu dia. Oleh karena itu, sekali lagi pentingnya kita menuntut ilmu di sini. Jangan sampai salah kaprah istilahnya. Lalu kemudian kita klaim cinta, kita klaim bela Nabi hanya musiman saja. Hanya musim-musim saja. Musim Isra Mi'raj, ingat Rasul. Musim Maulid, baru ingat Rasul. Kan dalam setahun itu berapa bulan? Ya, bukan sebulan 2 bulan dalam 1 tahun. 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, ini ingat Rasul pada Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi, kemudian nanti tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Itu saja. Itu kalau ada orang yang sebut itu bid'ah, habislah kita. Gitu, habislah. Diperanginya kita. Begitu. Itu nauzubillah, padahal itu bukan itu maksudnya ya. Maksudnya meluruskan saja. Meluruskan hakikat cinta saja. Ya Anda mencintai istri Anda, takkan musiman saja. Kan gimana? Pasti istrinya marah kalau tahu suaminya mencintai istrinya musiman saja. Iya gitu. Ya, hanya dalam 1 tahun cuma 3 bulan saja dicintai istrinya. Kan masalah istrinya. Ya kita harus cinta sepanjang hayat begitu. Ya, apalagi Rasul ini, apalagi Allah ini. Sepanjang hayat kita harus cinta, jangan sampai seperti durian musiman. Malah durian malah yang lebih sering berbuah. Ya. Baik, itu dia ringkasnya murojaah kita. Kemudian kita lihat di sini apa yang beliau sebutkan halaman 11 ya. Halaman 11 kata beliau rahimahullahu taala, "Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin." Apabila Anda sudah tahu apa-apa yang sudah saya sebutkan kepada Anda dengan pengetahuan yang yakin. Nah, pengetahuan yang yakin ini bahasa terjemahnya. Nah, bahasa terjemahnya. Kalau kita lihat bahasa beliau, ma'rifata qalbin. Jika Anda sudah tahu apa-apa yang sudah saya sebutkan kepada Anda dengan ma'rifat hati, dengan pengetahuan hati. Nah, hati nurani. Ma'rifata qalbin, dengan pengetahuan melalui hati. Karena ma'rifah, pengetahuan, ya pengetahuan itu didapatkan dari 2 jalan. Dari 2 jalan. Dari 1 jalan akal, 2 jalan hati. Akal yang pertama dan hati. Nah, jadi jalan pengetahuan ini kalau akal kadang orang itu pandai gitu tapi tidak sampai dalam hatinya. Ini pun tidak yang dimaksud di sini. Nah, tapi yang dimaksud adalah ma'rifata qalbin. Pengetahuan melalui hati. Tidak hanya akal saja tapi hati. Nah, gitu. Kayak pengetahuan tadi kita sebutkan ada 2 jalan mengetahui, cara mengetahui. Ada akal saja, mujarrad akal, akal semata. Nah, tidak hati ya, itu masalah. Maka hasilnya apa? Sombong dan seterusnya. Nah, tapi mengetahui melalui jalan hati. Nah, itu yang dituntut di sini. Supaya kita mengetahui dengan hati nurani. Begitu. Apa maksudnya kita ketahui? Kita ketahui penjelasan beliau tadi. Bahwasanya orang-orang musyrikin itu lebih paham makna la ilaha illallah daripada kita sekarang. Oleh itu kalau kita paham masalah ini jangan sampai jangan sampai kalah begitu. Artinya jangan sampai kita tetap dalam kejahilan kita. Nah, oleh itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 37 Allah sebutkan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Di dalamnya itu ada peringatan kata Allah. Bagi siapa? Bagi yang ada hatinya. Itu hatinya, hati nuraninya di situ memakai pengetahuan hati. Aw alqas sam'a lalu mendengar wa huwa syahid dan mempersaksikannya. Oleh karena itu pengetahuan dalam hati tidak akan sempurna sebelum betul-betul tunduk taat kemudian mempersaksikan, mengakui apa yang diketahuinya. Maka itu yang disebut dengan pengetahuan hati nurani. Sebab itulah penerjemah meringkas dengan pengetahuan yang yakin. Pengetahuan yang yakin. Maknanya adalah tadi pengetahuan melalui hati. Kalau hanya akal saja nanti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Atau sebaliknya masuk telinga kanan keluar telinga kiri.
Gitu. Karena kalau pengetahuan melalui akal semata, tapi pengetahuan dengan hati, dia menancap. Kalau udah menancap di dalam sanubari, maka akan muncul dalam wujud nyata, yakni bertauhid dengan tauhid yang sebenarnya. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, wa arafta syirka billah alladhi qala Allah fi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian kata beliau, dan Anda sudah tahu juga tentang syirik, yaitu menyekutukan Allah yang disitir, maksudnya yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain segala dosa selainnya untuk orang-orang yang dikehendakinya. Nah, ini yang pernah kita sebutkan. Kemudian dan juga kata beliau, wa arafta dinallah alladzi ba'atha bihi rusula min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalullahu min ahadin siwahu. Halaman 12. Dan Anda juga sudah tahu bahwa agama Allah yang Anda sudah tahu agama Allah yang Allah telah mengutus para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir dengan membawa agama itu, dan hanya agama itulah yang diterima di sisi Allah. Maknanya adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallah al-Islam. Adapun kata beliau, dan juga Anda sudah tahu agama Allah yang Allah telah mengutus para rasul, ini maknanya Islam secara umum. Jadi Islam secara umum adalah tauhid, beribadah kepada Allah, dan itulah agama para rasul, Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus adalah syariat Rasulullah SAW yang merupakan penutup syariat, dan beliau adalah penutup para rasul. Jadi itu ada Islam secara umum, maknanya tauhid Allah, beribadah semata-mata karena Allah, itulah dia agama para rasul. Oleh karena itu agama para rasul satu, ya, tapi syariatnya yang lain-lain, syariatnya yang berbeda. Cara puasa Nabi dengan Nabi Musa lain, cara sholatnya lain, gitu, dan seterusnya. Itu berbentuk syariat, tak masalah. Nah, karena sesuai dengan zamannya masing-masing. Tapi kalau agamanya yang dia keyakinannya, maka kita sebut tauhid. Tidak jelas, inna dina indallah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Al-Imran ayat 86. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan nanti pada akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa arafta ma asbaha ghalibun nas alaihi minal jahli bihadza. Dan serta Anda sudah tahu ini. Serta Anda sudah tahu kini sebagian besar manusia tidak mengerti tentang agama Allah itu. Semua memberi Anda dua pelajaran. Baik. Jadi kalau kita kumpulkan apa kata beliau dari penjelasan yang tadi, ya, kita mengetahui dengan keyakinan, yakin, jujur dalam hati, menancap dalam hati. Kemudian juga kita mengetahui bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan menunjukkan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Kita mengetahui bahwa agama seluruh rasul dari seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, itu semua agamanya satu, yaitu tauhid. Lalu pun kita tahu bahwasanya Islam itu adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah. Kemudian kita meyakini, kita tahu bahwasanya banyak di antara manusia yang jahil terhadap kalimat la ilaha illallah. Jadi 5 poin yang kita telah mengetahui dari penjelasan beliau rahimahullahu taala. Jadi penjelasan beliau 5 poin. Yang pertama, kita tahu bahwasanya kita meyakini dengan keyakinan yang pasti dalam hati kita. Berilmu, jangan sampai kita seperti orang-orang yang bodoh. Artinya orang-orang jahiliyah lebih paham kalimat la ilaha illallah daripada kita. Kemudian selanjutnya, syirik tidak akan diampuni. Yang kedua, yang ketiga, agama para rasul adalah agama tauhid. Yang ke berapa? Keempat, agama yang diterima adalah agama Islam. Yang kelima,
Nah, yang kelima, bahwasanya banyak di antara manusia yang tidak paham, yang masih jahil terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini 5 poin yang kita pahami dari apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Sehingga dengan nikmat yang 5 ini, ya, maka kata beliau itu semua memberi Anda 2 pelajaran. Halaman 12 itu, maka itu semua memberi Anda 2 pelajaran. Jadi yang 5 poin yang tadi memberi Anda 2 pelajaran, 2 faidah. 2 faidah, 2 buah. Nah, 2 keuntungan, apalagi bahasanya. Nah, itu dia, 2 buah, 2 faidah. Yang pertama adalah pelajaran pertama, faedah pertama. Ini bahasa penerjemah saja ya. Jadi afada faidatain. Jadi kata beliau rahimahullahu taala di sini afadaka faidatain. Maka itu semua yang 5 poin tadi memberi Anda 2 faidah. Nah, ini bahasa dia, tapi bahasa penerjemah pelajaran. Nah, tidak masalah. Nah, baik, memberikan Anda 2 faidah. Faidah yang pertama adalah bergembira atas karunia dan rahmat Allah sebagaimana firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari ilmu dunia, dari harta dunia, dari kedudukan dunia, dan seterusnya. Maka kesimpulannya, rahmat Allah dan karunia Allah ini adalah suatu hal yang patut untuk kita bahagia mendapatkannya. Maka apabila kita rujuk kembali kepada poin-poin yang tadi kita dapatkan dari penjelasan beliau rahimahullahu taala dan tadi kita jelaskan poin-poin yang 5 tadi, maka kita sangat-sangat wajar untuk berbahagia, bersyukur kepada Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu, kata ayat ini. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dari sisi apa? Kita diberikan karunia, kita diberikan rahmat, kita diberikan taufik oleh Allah untuk berkesempatan menuntut ilmu, sehingga sedikit kita memiliki ilmu wawasan tentang la ilaha illallah. Karena poin yang tadi salah satunya adalah masih banyak manusia di situ kaum muslimin yang masih jahil. Maka Allah berikan kita kesempatan gitu untuk mengetahui la ilaha illallah maknanya dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mendengar penjelasan dan seterusnya. Ini adalah itu karunia Allah. Itu namanya karunia Allah. Itu nama nikmat Allah. Itulah rahmat Allah. Nah, dan dari situlah kita bergembira, kita bersyukur. Begitu kita ingat hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan difahamkan dalam agama. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan difahamkan dalam agama. Nah, kita paham sedikit-sedikit berkaitan dengan la ilaha illallah, dari rukunnya tadi, dari syarat-syaratnya tadi, kemudian dari keutamaannya tadi kita sebutkan, dan seterusnya. Itu merupakan ilmu yang Allah pertanda, insya Allah itu pertanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Lalu, tidakkah kita bergembira? Tidakkah kita bersyukur dengan ini semua? Ya sudah pasti kita bersyukur. Kita pasti sekali lagi kita bersyukur. Maka faedah yang pertama di sini kata beliau, bergembira atas karunia dan rahmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Nah, karena masih banyak orang-orang di sana yang jahil terhadap kalimat la ilaha illallah. Jahil terhadap hakikat la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Kejahilan mereka disebabkan karena apa? Bermacam-macam. Karena sibuklah sehingga tidak menuntut ilmu, karena malaslah sesuatu tidak menuntut ilmu, ada malah karena memang dia tidak suka. Nah, oleh karena itu macam-macam, sehingga pada intinya, pada poinnya, akibatnya mereka jahil.
Oleh karena itu alhamdulillah. Nah, ini poin yang pertama, faedah yang pertama dari apa yang kita pelajari, kita dapat faedah yang pertama, kita bersyukur, bergembira atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang kedua kata beliau, rasa takut yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang sangat. Karena jika Anda sudah tahu bahwa seorang dapat menjadi kafir lantaran sebuah kalimat yang keluar dari lisannya, meski terkadang ia mengucapkan kalimat itu sementara dia tidak mengerti bahwa itu kata-kata kufur, maka tidak dapat diterima udzur kebodohannya dengan prasangka bahwa kalimat itu dapat mendekatkan dia kepada Allah. Sebagaimana prasangka orang-orang musyrik, khususnya jika Allah memberi ilham Anda tentang kisah kaum Nabi Musa dengan kesalihan dan pengetahuan mereka, masih saja datang kepada Nabi Musa sambil berkata, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Ini kasus Samiri. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Samiri mempengaruhi mereka dan seterusnya. Baik, poinnya adalah pelajaran yang kedua. Jadi setelah kita bergembira, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita sedikit ilmu tentang makna la ilaha illallah, kemudian memberikan kita kesempatan peluang untuk menuntut ilmu, baik langsung ikut dalam majelis atau melalui secara tidak langsung live seperti ini, atau mungkin di YouTube, di ustadz-ustadz yang berilmu, para ulama dan seterusnya, itu merupakan taufik rahmat. Maka kita bersyukur di situ, bergembira karena masih banyak orang-orang di situ yang jahil. Lalu kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah rasa takut yang sangat. Ya, jangan pula tertipu dengan gembiraannya, gembira-gembira, syukur-syukur, lupa bahwasanya selama masih hidup, selama itu jebakan-jebakan kesyirikan banyak di situ. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara dunia nyata maupun dunia maya. Banyak sekali. Oleh itu, selama hayat masih di kandung badan, selama nyawa masih di dalam raga, maka selama itu kita harus waspada terhadap kesyirikan. Oleh itu diingatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, rasa takut yang sangat, ini faedah yang kedua. Karena jika Anda sudah tahu bahwa seorang dapat menjadi kafir karena sebuah kalimat yang keluar dari lisannya, meski terkadang yang mengucapkan kalimat itu sementara dia tidak mengerti bahwa itu kata-kata kufur, maka tidak dapat diterima sampai akhir beliau. Jadi ini menunjukkan bahwasanya rasa takut yang sangat dibuktikan dengan betul-betul maintain hidayat yang tadi, karunia yang tadi, maintain, jaga baik-baik gitu. Jangan merasa puas, pelajari kitab tauhid, pelajari khatam usul salasa, pelajari kitab-kitab yang lain, nyaman, tentram, begitu. Kemudian kalau dibuka lagi kitab tauhid, ulang lagi. Ulang lagi, kan sudah tuh hari gitu. Ini cuma ada bentuk perangkap syaitan. Ya dalam bentuk syaitan memberikan was-was, ya, memberikan suatu hal yang yang menyebabkan orang itu merasa puas. Jangan pernah merasa puas, walaupun pernah kita dengar ini kajian-kajian seperti ini, tetap hadir gitu. Selama Anda ada kesempatan hadir, karena fungsinya adalah kita mengulang lagi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan. Karena peringatan itu berfaedah bagi kaum mukminin. Jadi ada kajian tauhid, walaupun pernah kita mengkaji atau kita tahu begitu, tidak masalah, selama ada kesempatan kita hadir, karena itu adalah merupakan peringatan. Jangan pernah merasa puas. Oleh itu kita mengkaji tauhid ini dalam rangka ini, kita maintain gitu nikmat Allah Subhanahu. Jadi rasa takut yang sangat, karena jika Anda sudah tahu bahwa seorang dapat menjadi kafir karena sebuah kalimat, karena kekufuran, beliau rahimahullah taala Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan nawaqidul Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman. Ya, jadi ada sekitar 10 gitu yang beliau sebutkan berkaitan dengan nawaqidul Islam. Tapi pada poinnya adalah 4. Ya. Pembatal keislaman dari sisi hati, akidah, hati.
Kemudian dari segi lisan. Kemudian dari sisi amalan. Kemudian dari segi syak, keraguan. Nah, ini poinnya yang 4. Nah, jadi pembatal keislaman yang kebanyakan orang terjerumus ya ke dalamnya itu ada 4. Dari segi hati, keyakinan yang memang dia tidak suka. Maka tadi kalau kita bahas syarat-syarat la ilaha illallah, maka yang 4 ini adalah pembatalnya. Pembatal daripada syarat-syarat tadi. Jadi dilihat dari segi hati, ya dia benci, tidak yakin, tidak jujur, dan seterusnya. Itu makna yang pertama dari segi hati. Kemudian dari segi ucapan, dia mengucapkan sesuatu yang yang membatalkan keislamannya. Ya, contohnya orang itu istihza, menghina Allah secara langsung, menghina syariat Allah, menghina Nabi, menghina syariat Nabi. Nah, ini adalah pembatal keislaman seseorang dengan cara lisan. Kemudian yang ketiga dengan cara beramalan. Nah, bagaimana amalnya? Dia tidak mengucap tapi langsung mengamalkan, gitu. Langsung mengamalkan. Ada orang yang membuat lukisan-lukisan yang menghina Rasul itu kan tidak ucapan, itu tidak, tapi dia gambaran. Nah, atau dia dengan amalan dia berkhianat, dia menolong musuh-musuh Islam. Nah, dia lebih sokong musuh-musuh Islam. Nah, begitu. Ini terutama ketika terjadi peperangan ya, berkhianat dan seterusnya. Ini secara amalan. Kemudian dari segi yang keempat, syak, keraguan. Maksudnya apa di sini? Meragukan kekafiran seseorang yang sudah nyata-nyata kafir selama masih hidup. Selama hidup, ya kalau udah mati itu cerita lain. Sudah hidup, orang itu klaim negeri kafir, dia hidup di negeri kafir atau hidup di negeri muslim. Lalu dia dah tahu orang itu kafir, Kristen lah mungkin, atau Hindu lah, atau Buddha lah, atau Konghucu lah, apalah namanya yang non Islam lah begitu. Dah tahu agamanya itu, tetap juga dia itu kafir apa tidak? Jangan suuzon lah begitu. Ini apa maksudnya? Sudah jelas dia sendiri yang sebut dirinya Kristen. Terus ketika ditanya orang ini, seorang muslim ditanya, dia kafir apa tidak? Jangan begitulah, jangan suuzon. Ukurlah nyata dia hidup di depan kita, itu kalau dia mati itu cerita lain, walau alam gitu kan. Akhir hayatnya kita tidak tahu, tapi udah jelas. Misal artis lah, misal pemain bola lah, misal apalah yang lain-lainnya gitu, udah jelas dia kafir. Jangan ragu kekafirannya. Maka ini syak namanya, ragu-ragu. Betul apa tidak dia Islam atau kafir? Udah dia sendiri yang klaim diri dia Nasrani, udah jelas ada salibnya di sini. Udah jangan ragu lagi, yakinlah begitu. Ini masih juga begitu. Siapa tahu nanti dia masuk Islam. Itu siapa tahu, itu cerita lain. Siapa tahu itu nanti cerita lain atau tidak. Tapi yang kita bicara sekarang gitu. Itu syak. Jadi tidak boleh ragu akan kekafiran orang kafir selama masih hidup tentu ya. Selama masih hidup dan kita lihat pada waktu itu. Adapun sudah mati itu cerita lain. Baru kita sebut wallahu alam. Karena kita tidak tahu juga gimana sekaratnya. Kita tidak tahu juga gimana cara kematiannya. Jadi kita sebut wallahu alam. Tapi kalau udah hidup nyata-nyata, maka kita jangan pernah ragu. Jadi kalau ragu, ini bab nawaqidul Islam, bab pembatal-pembatal keislaman, yang ini ragu. Maka ini tidak boleh. Jadi ini dia rasa takut yang sangat. Jadi banyak pintu-pintu, celah-celah yang boleh meruntuhkan rukun dan syarat la ilaha illallah tadi. Baik dari segi hati, baik dari segi ucapan, baik dari segi amalan, baik dari segi keraguan-raguan, setengah-setengah. Gitu. Nah, itu bagaimana rasa takut ini kita nampakkan? Kita nampakkan semangat menuntut ilmu. Semangat hadir di majelis ilmu, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik nyata maupun di dunia maya. Tapi ya tentu yang lebih afdol ya, lebih utama dan lebih banyak faedahnya ya tentu langsung ya di dunia nyata ya.
tidak di dunia maya. Namun ya tidak ada rotan akar pun jadi dalam dunia corona semacam ini. Ya sebab itu kita berdoa kepada Allah agar Allah cepat mengangkat si corona ini supaya kita bisa kembali yakni mengkaji kajian rutin kita di dunia nyata, yaitu langsung hadir. Nah, ayo akhwat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu ya apa yang kita sampaikan pada poin Kashfus Syubhat ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.